Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kedua, yaitu dari buku Percaya dan Taat. Sekarang bagian yang kedua, judulnya Satu-satunya Dosa Manusia. Roma 1 ayat ke-21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau ucapan syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Pembahasan yang pertama, satu-satunya dosa yang diperhatikan oleh Alkitab. Yang diperhatikan Alkitab dari awal hingga akhir hanya satu dosa saja. Apakah seorang bisa mendapatkan hidup yang kekal? Itu dapat dilihat dari sikapnya terhadap dosa itu. Apakah seseorang bisa terhindar dari binasa kekal itu? Itu dapat dilihat dari sikapnya terhadap dosa itu. Apakah seorang bisa berdiri di hadapan Allah? Itu juga dapat dilihat dari sikapnya terhadap dosa itu. Apakah sebenarnya satu-satunya dosa manusia itu? Dosa itu ialah manusia tidak mempunyai hubungan yang wajar dengan Allah. Di antara manusia dengan Allah telah timbul satu sengketa. Ada satu masalah di antara manusia dan Allah. Dosa itu bukan berdusta, dosa itu bukan congkak, dosa itu bukan dengki atau iri hati. Memang berdusta, sombong, dengki, dan iri hati adalah dosa, tetapi semuanya hanyalah dosa-dosa kecil dan receh. Dosa yang diperhatikan Alkitab yang bisa membuat manusia binasa kekal, yaitu hanya satu. Berbagai macam dosa mungkin tidak pernah kita lakukan. Namun, asal kita melakukan satu dosa itu, kita sudah patutnya masuk ke dalam neraka. Kita mungkin tidak berzinah, kita mungkin tidak berjudi, tetapi kita telah melakukan satu dosa, yaitu kita tidak mempunyai hubungan yang wajar dengan Allah. Kita telah bermasalah dengan Allah. Macam dan nama dosa banyak sekali. Jika dibahas satu persatu, 3 hari 3 malam pun tidak habis dikatakan. Sekalipun dalam dosa-dosa yang sebanyak itu, satu pun tidak ada yang pernah dilakukan, tetapi ada satu dosa yang pasti tidak bisa Anda sangkal, yaitu Anda telah putus hubungan dengan Allah. Jika hari ini kita tidak memiliki Kristus, kita sudah sebagai orang berdosa. Apakah itu dosa? Dosa adalah berdiri pada kedudukan yang tidak berhubungan dengan Allah. Apakah itu dosa? Dosa adalah berpijak pada kedudukan dan menentang Allah. Dosa bukan membunuh orang, bukan membakar rumah orang. Dosa itu bukan sombong. Dosa adalah bermasalah dengan Allah. Jadi manusia disebut dosa, bukan disebabkan dengan yang lain, tetapi disebabkan hubungannya dengan Allah yang tidak benar. Bagian yang kedua, bagaimana dosa pertama kali masuk ke dalam dunia? Dosa pertama kali masuk ke dalam dunia dikarenakan manusia makan buah. Dosa kali pertama masuk bukan karena pelacuran, bukan karena perjudian, bukan karena kesombongan, bukan karena kedengkian, bukan karena pembunuhan, melainkan karena manusia telah kelebihan makan buah. Allah telah berfirman kepada Adam, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Ayat ini ditekankan ialah manusia telah melanggar, memberontak terhadap apa yang Allah katakan. Kalau Allah telah memberikan perintah jangan makan, kita harus mematuhinya. Jika Allah telah memberikan perintah namun manusia tetap memakannya, itu berarti mendurhakai Allah dan melawan Allah. Setelah Adam memakan buah terlarang itu, ia pun menyembunyikan diri di antara pepohonan di Taman Eden. Ia tinggal pada kedudukan yang tidak berani memandang Allah.
Inilah yang disebut dosa dalam Alkitab. Apakah itu dosa? Dosa berarti telah timbul hubungan yang salah dengan Allah. Apakah itu dosa? Dosa berarti manusia tidak berdiri pada kedudukan yang wajar terhadap Allah. Jadi satu-satu dosa ialah kita telah bermasalah dengan Allah. Satu-satu dosa manusia adalah karena telah timbul masalah dengan Allah. Hari ini satu-satunya masalah ialah apakah di antara kita dengan Allah ada masalah? Persoalan yang paling besar hari ini adalah wajarkah hubungan Anda dengan Allah? Pada saat pertama manusia yang pertama itu berbuat dosa, ia hanya makan satu buah. Dia tidak membunuh orang, dia tidak berbuat onar, dia tidak berdusta, dia tidak sombong, tidak berzina, tidak iri hati. Saat itu dosa-dosa belum ada. Di sana hanya satu dosa, yaitu hubungan dengan Allah yang tidak wajar lagi. Allah bertanya kepada manusia, di manakah engkau? Oh, hari ini kita tidak pada kedudukan yang semula. Kedudukan Anda telah salah. Hubungan kita dengan Allah telah tidak wajar. Justru karena inilah akhirnya timbul ribuan macam dosa. Jangan kita mengira begitu kita bisa membereskan dosa-dosa itu kita telah lumayan, karena Alkitab itu hanya memperhatikan satu dosa. Kita harus tanggulangi, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Allah. Apakah ada masalah? Alkitab mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat yang ke-10. Sebab itu setiap orang adalah dosa. Karena manusia tidak mencari Allah, maka manusia telah menyimpang. Setiap manusia telah tidak berguna. Penyebab dosa adalah tidak mencari Allah. Sikap kita terhadap Kristus. Yang berikut adalah sikap kita terhadap Kristus. Allah justru memprihatinkan sikap Anda terhadap Kristus, karena Kristus telah menyingkirkan sengketa antara Allah dengan manusia. Dia adalah Allah, juga adalah manusia. Hari ini Allah justru tinggal dalam kita. Bagaimana sikap orang terhadap Kristus itu berarti bagaimana sikap kita terhadap Allah. Iblis selalu berusaha merusak pekerjaan Kristus, yaitu berusaha mengalihkan fokus kita dari dosa ini. Hari ini yang kita perhatikan manusia hanyalah dosa-dosa receh. Manusia tidak memperhatikan akar dosa itu. Jika manusia tidak memperhatikan akar dosa itu, sebaliknya malah memperhatikan dosa-dosa receh, maka mereka telah membalikkan pekerjaan Kristus. Mereka hanya menerima keselamatan secara kejiwaan, memiliki kemajuan moral, memiliki perubahan dalam penampilan hidup. Namun semuanya itu bukanlah hayat atau kehidupan. Hari ini kita perlu menjadi orang yang bertobat. Bertobat hanya terhadap satu perkara, yaitu dahulu hubungan kita dengan Allah tidak benar. Sekarang kita perlu bertobat kepada Allah. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-21. Orang yang tidak percaya Kristus adalah satu-satunya dosa yang dipandang berat oleh Alkitab. Dosa ini jika tidak kita bereskan dengan baik, jika kita masih tidak menerima Kristus menjadi juru selamat kita, ini merupakan kegagalan kita. Tapi orang yang telah membereskan dosa ini akan dengan mudah mengulangi dosa-dosa receh lainnya. Kiranya Allah berbelas kasihan kita, sehingga kita memiliki satu hubungan yang wajar dengan Allah. Amin.